Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adi Nuriansa dari Prodi Akuntansi dengan NIM 202412800007 dari Universitas Catur Insan Cendekia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengelola bisnis dan pengorganisasiannya bagaimana. Untuk bisnisnya di sini kita ada kebab Turki Baba Raffi. Baik, yang pertama itu kita harus mempunyai visi dan misi. Untuk misi kebab Turki sendiri di sini menyediakan kebab dengan kualitas bahan yang segar. Kemudian yang kedua, membangun jaringan bisnis yang kuat dengan mitra dan supplier. Adapun yang ketiga, mengembangkan menu kebab yang inovatif dan sesuai dengan selera masyarakat. Dan visinya itu menjadi kedai kebab dengan kualitas rasa dan pelayanan yang memuaskan pelanggan dan menjadikan pilihan pertama untuk masyarakat Cirebon yang mencari jajanan sehat dan lezat. Kemudian kita juga mempunyai tujuan, yaitu membuka peluang pekerjaan bagi kita dan orang lain yang ingin bekerja di industri makanan, sehingga banyak kemungkinan mempunyai cabang di berbagai daerah dan modal yang relatif rendah dengan pasar yang luas. Jadi anak-anak sampai orang dewasa pun bisa membeli kebab Turki Indonesia. Dan alasannya, dengan pasar yang luas itu, kebab merupakan makanan yang populer di kalangan anak-anak hingga orang dewasa, sehingga pasar yang tersedia sangat banyak dan kita cangkup. Kemudian di struktur anggotanya ini, yang pertama ada Kevin Valensky selaku owner. Kemudian job desk daripada owner ini yaitu bertanggung jawab atas keseluruhan operasional bisnis. Kemudian yang kedua, ada saya sendiri sebagai manajer operasional yang memiliki tugas mengelola operasional bisnis kebab secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, mengembangkan dan mengimplementasikan strategi operasional untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian yang ketiga, mengawasi dan mengelola staf operasional termasuk kepala dapur, kepala kasir, dan staf lainnya. Kemudian di sini ada Sauliah Rosiana sebagai head chef yang memiliki job desk atau tugasnya. Yang pertama itu mengelola operasional dapur termasuk bahan baku, peralatan, dan staf. Kemudian yang kedua, mengawasi produksi kebab untuk memastikan kualitas dan keamanannya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan serta memperbaharui menu guna meningkatkan penjualan. Yang keempat, mengelola persediaan bahan baku dan peralatan. Yang kelima, memastikan kebersihan dapur dan steril itu. Kemudian yang keenam, mengatur jadwal pelatihan dan evaluasi staf dapur agar skillnya menaik. Kemudian yang ketujuh, mengawasi biaya operasional dan mengusulkan. Kemudian di sini ada Christian Parlindungan sebagai kepala kasir yang memiliki tugas mengelola transaksi penjualan, mengelola uang tunai, mengelola stok barang, mengelola laporan keuangan, dan mengelola hubungan kepada pelanggan. Berikut adalah langkah pengorganisasian di dalam bisnis kebab Turki. Untuk yang pertama, pembagian tugas, yaitu harus jelas perannya, manajer kasir dapur, juru masak, dan staf pelayanan. Kemudian keputusan lebih cepat dan efisien sesuai tanggung jawab delegasi wewenang. Kemudian jalur komunikasi, yaitu harus diadakan rapat rutin dan sistem laporan untuk mencegah miskomunikasi dari manajer ke juru masak atau lain-lainnya.
biar mengurangi miskomunikasi, biar komunikasi itu kita lancar. Kemudian ada strateginya lean management untuk efisiensi, pengurangan pemborosan, dan evaluasi berkala. Kemudian untuk pengelolaan bisnis, di sini yang kita kelola awal itu sumber daya manusia, dari memulai merekrutmen, kemudian kita latih skillnya di bidangnya, misal di bidang dapur kita ajarin masak, sebagainya, untuk mengembangkan skill dia, kemudian meningkatkan kinerja. Kemudian yang kedua ada keuangan, itu menganalisis berkala untuk pengelolaan keuangan yang cermat. Kemudian operasional, memproses bisnis efisien dan efektif, dan dampaknya nanti bisnis kita berjalan lancar, kompetitif, dan berkelanjutan melalui inovasi dan adaptasi pasar. Kemudian adalah analisis masalah dan solusinya. Kesalahan yang pertama itu pada pembagian tugas. Seringnya tugas tidak terjalankan sebagaimana mestinya. Kemudian solusinya itu kita menyesuaikan tugas dengan keahlian masing-masing. Kemudian masalah yang kedua itu komunikasi yang buruk, dan solusinya dapat kita rutin untuk informasi yang jelas dan terkoordinasi dengan meeting secara rutin tadi. Kemudian yang masalah ketiga itu kurangnya koordinasi. Solusinya itu bisa kita diskusikan untuk memperjelas tujuan dan meningkatkan kerjasama. Atau masih ada yang salah-salah bagian mana, atau masih resepnya kurang enak atau gimana, itu nanti bisa dikoordinasiin. Baik, sekiranya sekian dulu untuk video pembelajaran tentang pengelolaan bisnis. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas. Terima kasih. Selamat belajar.